Halo, selamat sore. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Nah, saya ingin membahas tentang SSL. Jadi mungkin teman-teman tidak terlalu memperhatikan, tapi kalau Anda yang sudah sering buat website atau Anda yang ingin mau punya atau beli website, SSL ini nanti akan Anda temukan. Nah, perlu Anda perhatikan di mana Anda nanti tempat beli domain atau hosting, Anda memastikan bahwa dari fasilitas penyedia jasa hosting tersebut atau domain tersebut sudah nanti hosting biasanya ya, karena itu di server sudah memastikan bahwa mereka juga menyediakan fasilitas yang sifatnya SSL. Nah, apa itu SSL? SSL itu salah satu komponen penting ketika Anda ingin memiliki website pada saat ini. Karena kalau misalnya dulu ada dua, yang pertama yang biasa saja HTTP tanpa perlu secure, yang sekarang itu wajib harus menggunakan HTTP ya. Jadi kalau Anda akses pakai Chrome itu biasanya akan lebih dipercaya, kadang-kadang tidak ada kecurigaan. Kalau misalnya Anda perhatikan selama ini buka website, tiba-tiba ada peringatan bahwa halaman ini tidak aman untuk dikunjungi ya. Jadi halaman ini tidak aman dikunjungi, biasanya itu karena belum menggunakan SSL ya. Nah, apa itu SSL? SSL itu adalah Secure Socket Layer ya. Jadi salah satu komponen yang bisa digunakan untuk mengamankan website Anda. Nah, kalau zaman dulu biasanya untuk SSL itu bagi perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan transaksi melalui online, misalnya seperti bank ya. Jadi kalau Anda buka internet banking misalnya https URL nama website di mana Anda mengakses pembayaran atau transfer bank atau e-commerce dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau untuk ke sekarang juga diwajibkan untuk menggunakan SSL. Kenapa? Tujuannya pertama supaya data tidak dicuri ya. Kemudian orang tidak bisa masuk ke jalur data yang mungkin Anda input dari satu form ternyata nanti bisa diambil oleh orang lain di pertengahan jalan sebelum data itu masuk ke server ya. Jadi dengan menggunakan SSL harapannya dokumen Anda itu terenkripsi istilahnya ya. Nah, tapi itu tidak terlalu penting Anda harus pikirkan. Yang penting bagi Anda terutama teman-teman yang tidak basic di developer atau lain-lainnya di coding dan lain sebagainya, yang sekedar tahu untuk membuat website, tentu Anda menggunakan namanya SSL ya. Jadi cara menginstalnya bagaimana nanti silahkan. Oke, kita akan bahas tentang SSL. SSL itu digunakan untuk tingkat keamanan dari website. Kalau biasanya website kita itu hanya sebatas http :// terus nama domainnya. Nah, kalau sekarang itu semua wajib menggunakan S di belakangnya, HTTPS ya. Jadi SSL itu singkatan dari Secure Socket Layer. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Chrome, karena kebanyakan sekarang mengakses internet itu menggunakan Chrome, baik di laptop ataupun di handphone, maka mereka dari Google-nya kadang-kadang kalau dia yang sekarang ya, kalau misalnya pakai HTTP biasa tanpa SSL-nya atau Secure Socket Layer-nya, biasanya websitenya tidak tampil ya. Jadi itu juga terpengaruh kepada pengindeksan di Google. Oke. Nah, karena itu ketika kita beli domain, langkah berikutnya kita install website, sebaiknya domainnya didaftarkan untuk SSL-nya supaya nanti indeksnya di Google lebih mudah. Kemudian ketika dibuka dia tidak selalu dibuat peringatan tidak aman ya. Nah, bagaimana caranya? Setelah login di control panel, Anda cari namanya di security ya. Di security itu ada Let's Encrypt SSL. Oke, silakan diklik. Setelah itu Anda pilih nama website nama domain yang akan Anda buat SSL-nya. Oke, pilih di sini issue. Oke, di sini Anda tinggal
cuci sepatu. Oke, biarkan standar, ini standar, tinggal Anda isu ya. Oke, biasanya tampilannya kalau sudah langsung seperti ini. The SSL certificate is now installed onto the domain suci sepatu online alias. Nah, gitu ya. Oke, setelah ini selesai, kadang-kadang bagi sebagian domain ada yang bisa langsung aktif. Ada sebagian yang nunggunya 1 kali 24 jam. Ya, nanti bisa diperhatikan perbedaannya itu di sudut sebelah kiri itu biasanya sudah ada gambar gembok ya. Oke. Sangat mudah. Langkah berikutnya perlu Anda lakukan penambahan plugin di domain atau di website Anda supaya nanti SSL-nya bisa terbaca. Oke, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Teman-teman, itu baru bisa penjelasan saya yang kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa praktek. Jangan lupa kalau misalnya Anda punya pertanyaan atau request kira-kira topik apa yang akan kita bahas, silakan nanti Anda bisa isi di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya, karena nanti supaya Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari apa yang saya update. Saya berharap semua video yang saya bagikan punya manfaat buat Anda dan bisa Anda bagikan ke teman-teman Anda yang sedang menggunakan saat ini. Salam sukses luar biasa.